Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai perencanaan keperawatan. Seperti yang kita sudah ketahui, proses keperawatan terdiri dimulai dari pengkajian, kemudian dari pengkajian diagnosa, dari diagnosa yang diangkat kita mulai membuat perencanaan, di perencanaan kita lanjutkan dengan implementasi dan evaluasi. Oke. Apa itu perencanaan? Berdasarkan definisi, perencanaan ini adalah pengembangan strategi desain untuk mencegah, mengurangi, mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi dalam diagnosa keperawatan. Jadi memang perencanaan ini adalah kita lebih mendetailkan gitu loh. Gimana sih cara kita untuk mengatasi masalah yang sudah kita identifikasi di diagnosa. Kemudian desain perencanaan menggambarkan sejauh mana perawat mampu menetapkan cara menyelesaikan masalah dengan efektif dan benar. Jadi ketika kita sudah membuat perencanaan ini, kita akan bisa mengukur kira-kira perawat bisa nggak sih menyelesaikan masalah ini gitu loh. Jadi dengan adanya perencanaan, kita punya tujuan dan kita punya kriteria hasil yang ingin kita capai, kita harapkan asuhan yang keperawatan yang kita lakukan itu bisa dilaksanakan secara optimal. Nah, gimana tahap proses keperawatan? Di perencanaan pertama diprioritasin masalah. Oke, ini sudah bagian dari diagnosa juga ya. Diagnosa kan kita memprioritaskan yang mana yang mengancam kehidupan atau yang menjadi masalah utamanya itu yang kita dahulukan. Nah, dari setiap prioritas masalah itu, dari setiap diagnosa itu kita buat tujuannya. Gimana tujuannya? Kalau kayak nyeri kan, tujuan kita pasti mengurangi nyeri. Kalau gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, berarti kita harus memastikan bahwa nutrisinya tidak kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, itu kita jadi membuat tujuan atau hasil yang kita harapkan setelah kita melakukan asuhan keperawatan. Kemudian kita menulis rencana keperawatan dan kita pilih karena kan kalau berdasarkan referensi mau itu di Nanda Niknov ataupun di Siki atau Sili itu intervensinya banyak, tapi yang mana yang sesuai dengan pasien kita itu yang harus dipilih oleh perawat. Nah, contoh tujuan keperawatan. Nah, ini misalnya contoh pada klien nyeri. Klien dapat beradaptasi terhadap nyeri selama proses persalinan. Ini contohnya pada klien yang akan melahirkan ya. Nah, kemudian bisa juga pasien setelah post operasi atau mungkin setelah diberikan post op lah, misalnya nyeri klien berkurang dalam waktu 1 kali 24 jam atau mungkin nyeri klien berkurang dalam 3 kali 24 jam. Bisa juga toleransi aktivitas klien meningkat dalam waktu 2 kali 24 jam. Nah, ini misalnya terkait intoleransi aktivitas. Nah, ini contoh-contoh dari tujuan keperawatan. Jadi balik lagi kita lihat dari masalahnya, apa masalah yang terjadi, dari masalah itu kita buat apa sih tujuan dari tindakan kita dan kita rumuskan tujuan itu. Nah, bagaimana membuat rencana keperawatan itu, formula tujuan rencana keperawatan ini sebenarnya kalau saya waktu di Dokep juga sudah saya bahas ya di dokumentasi keperawatan. Kita punya kriteria SMART. Apa itu SMART? SMART, S-nya itu adalah spesifik, harus detail, harus jelas, berfokus pada pasien. Jadi fokus pada pasien, singkat dan jelas. Kemudian M, measurable. Apa maksudnya measurable? Bisa diukur. Misalnya skala nyeri pasien dari skala 8, kita berharap nyerinya tinggal di 2 atau 1. Itu bisa diukur. Berat badan misalnya nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, awalnya dia di 25, kita berharap nanti dia meningkat di 30 atau 35, bisa diukur. Kemudian A adalah achievable, realistis, itu sesuatu yang mungkin dicapai, bukan yang ngada-ngada. Misalnya dia kita sudah tahu pasien ini dengan hipertensi, misalnya saat ini pasiennya tensinya 200 per
130. Nah, kita langsung berharap dalam 1 kali 24 jam tekanan darah pasien menjadi 120/80. Nah, itu nggak realistis. Dan itu juga jadinya malah bisa membahayakan pasien ya kalau kita langsung ngasih obat yang langsung bikin tensinya drop. Tapi kita harus memastikan, oh, tekanan darah pasien akan berkurang dalam waktu 3 kali 24 jam. Jadi kan pelan-pelan. Nah, itu realistis. Nah, jadi kita harus pastikan uh, perencanaan kita itu bisa dicapai dan realistis. Oke. Kemudian reasonable. Reasonable itu berarti ditentukan oleh perawat dan klien. Jadi kan kita berdiskusi juga sama pasien. Contohnya nih, pasien dengan gangguan nutrisi. Misalnya dia karena ada mual muntah gitu. Nah, kita diskusi sama pasiennya itu, Pak, Bu, kira-kira sekarang misalnya baru habis sepertiga porsi, besok itu bisa nggak sudah ngabisin sepertiga porsi itu sisanya, jadi 2/3 porsi yang dihabiskan. Jadi kita mengajak pasien juga terlibat dalam rencana keperawatannya. Kemudian time, ada kontrak waktu, jadi jelas gitu loh waktunya mau 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, 5 kali 24 jam, ada batasan waktu yang jelas bagaimana kapan saatnya rencana ini akan terwujud yaitu. Jadi itu adalah SMART. Spesifik itu berfokus pada klien. Kriteria hasil harus ditunjukkan pada keadaan klien, menunjukkan apa yang akan dilakukan klien, kapan, sejauh mana tindakan akan bisa dilakukan. Jadi harus jelas pada pasien itu gitu loh. Jangan nanti pasiennya nggak ada data nyeri, tapi tiba-tiba kalian membuat perencanaan keperawatan berhubungan dengan nyeri, atau mungkin pasiennya di tempat tidur hanya karena misalnya atau kebaliknya ya, pasiennya punya karena nyeri dia hanya di tempat tidur, kalian tiba-tiba membuat tujuan terkait intoleransi aktivitas padahal tidak ada di masalah. Jadi pastikan itu sesuai dengan here and now-nya pasien gitu. Jadi menunjukkan apa yang bisa dilakukan klien, sejauh mana, dan bagaimana tindakan itu dilakukan. Kemudian di spesifik ini juga pastikan dia singkat dan jelas. Pastikan menggunakan kata-kata singkat yang jelas, memudahkan perawat untuk mengidentifikasi tujuan dan rencana tindakan. Jadi rencana keperawatan bukan kayak kita nulis novel atau kita bercerita ya. Jadi pastikan bahasanya itu mudah dipahami dan benar-benar bisa dimengerti gitu loh, dan jelas gitu, nggak muter-muter. Measurable. Nah, karena ini measurable, pasti menggunakan kata kerja. Jadi menggunakan kata kerja menjelaskan perilaku klien dan keluarga yang Anda harapkan akan terjadi jika tujuan tercapai. Contoh kata kerja yang dapat diukur bisa misalnya menyatakan, melaksanakan, adanya penurunan, adanya peningkatan. Jadi itu bisa diukur gitu loh. Adanya penurunan tekanan darah dalam 3 kali 24 jam, atau dibalik biasanya dalam 3 kali 24 jam adanya penurunan. Nah, jadi pokoknya jelas benar-benar kata kerjanya itu bisa diukur. Kemudian achievable atau realistis. Apa maksudnya achievable atau realistis? Kriteria harus bisa dicapai sesuai sarana dan prasarana yang tersedia, biaya peralatan, fasilitas, afek emosi, dan kondisi fisik dan ketenangan. Jadi maksudnya kita harus menyesuaikan keadaan rumah sakit berbeda-beda, keadaan pasien berbeda-beda. Kemudian penyakit pasien juga responnya berbeda-beda. Nah, keluarga pasien juga dukungan dari support pasien itu beda-beda. Nah, kita harus menyesuaikan. Jadi pastikan ini sesuai. Contoh misalnya pasien dengan luka gangren ya, DM. Kita tahu kan itu perawatannya harus ada orang yang membantu misalnya di rumah. Nah, pastikan ketika nanti kita bikin perencanaan discharge planning-nya itu ada orang yang bisa membantu pasien, mau itu keluarganya atau mungkin ada kader atau mungkin ternyata pasiennya bisa mandiri tapi perlu diajarin. Pastikan itu sesuai dengan keadaan pasien. Kemudian dia juga reasonable. Reasonable yang tadi saya bilang ada diskusi antara perawat sama klien. Jadi bukan hanya perawat bikin berdasarkan referensi aja tapi nggak jelas gitu loh. Bagaimana bisa dilakukan. Kemudian ada batas waktu. Batas pencapaian hasil harus ditulis dalam kriteria hasil. Misalnya
bisa hasilnya yang jangka panjang dicapai dalam jangka waktu lama, bisa lebih dari 1 minggu atau 1 bulan, ditujukan pada problem. Kalau jangka pendek ini dicapai dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 minggu. Nah, ini terkait time-nya ya, kriteria hasilnya. Jadi itu ada 2 jenis, bisa dia berupa jangka panjang ataupun jangka pendek, tergantung dari hal mana yang mau kita atasi. Kalau jangka panjang ini biasanya kita mengatasi problem. Ya kan kita tahu kalau diagnosa keperawatan itu dari problem, etiologi, symptoms. Nah, problem ini untuk biasanya kriteria jangka panjang. Yang jangka pendek ini yang biasanya dalam kurang dari 1 minggu. Nah, rencana keperawatan. Apa aja tipe rencana keperawatan? Secara umum ada 4 tipe rencana keperawatan. Bisa diagnostik atau observasi, terapeutik atau nursing treatment, penyuluhan atau health education atau pendidikan kesehatan, dan rujukan atau kolaborasi. Bagaimana contoh-contohnya? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Rencana keperawatan diagnostik. Kalau diagnostik itu adalah terkait rencana tindakan keperawatan untuk mengkaji atau observasi terhadap kemajuan klien dengan pemantauan secara langsung yang dilakukan secara kontinu. Jadi ini berhubungan dengan tindakan diagnostik ya, mau pemeriksaan lab atau apa. Nah, itu tipe rencana keperawatan diagnostik. Kalau terapeutik atau nursing treatment menunjukkan tindakan keperawatan yang bertujuan mengurangi, memperbaiki, mencegah perluasan masalah berupa intervensi mandiri perawat yang bersumber pada ilmu keperawatan. Jadi ini tindakan keperawatan yang memang dia fokusnya itu pada masalah dan dia adalah intervensi mandiri. Nah, kalau penyuluhan itu adalah rencana tindakan yang ditetapkan untuk meningkatkan perawatan diri klien dengan penekanan pada partisipasi klien untuk bertanggung jawab terhadap perawatan diri, terutama untuk perawatan di rumah. Tadi misalnya kayak gimana perawatan luka gangren di rumah, perawatan pasien stroke di rumah, diet pada pasien DM. Nah, ini bisa masuk ke health education. Rujukan kolaborasi atau medical treatment adalah konsultasi tambahan yang diperlukan baik di dalam atau di luar bidang keperawatan. Rencana tindakan kolaboratif harus ditulis dengan jelas supaya tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Nah, contoh rencana tindakan keperawatan diagnostik. Nah, tadi kan diagnostik itu observasi. Nah, contoh misalnya observasi tekanan darah, suhu, respirasi, dan lain-lain. Bisa juga observasi terhadap intake output. Contohnya pada pasien gagal ginjal atau pasien yang HD, kita harus benar-benar observasi cairan masuk dan cairan keluarnya. Contoh juga pada pasien jantung, kita juga harus observasi nih monitor balance intake output per 24 jam. Kemudian ada juga di diagnostik ini observasi terhadap tingkat kesadaran dan tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Apa aja tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial? Ada nyeri kepala, muntah proyektil, tekanan darah naik, nadi cepat dan lemah. Dan ini perlu diobservasi setiap 4 jam. Ini contoh dari tindakan keperawatan diagnostik. Nah, kemudian kalau yang terapeutik, apa aja contohnya? Terapeutik kan tadi kita tahu ini sesuatu yang independen perawat ya, jadi perawat bisa melakukan sendiri. Contohnya, rompasi pada kaki klien 4 kali sehari, counter pressure pada daerah sakral sewaktu HIS, kemudian manajemen perawatan luka gangren setiap hari. Nah, ini ada tindakan independen perawat dan termasuk ke dalam tindakan terapeutik gitu loh. Jadi ini perawat yang harus sadar dan bertanggung jawab dalam melakukan tindakan ini tanpa instruksi dari dokter ataupun tenaga kesehatan lain. Kemudian contoh rencana tindakan keperawatan penyuluhan. Tadi kan penyuluhan berarti terkait health education. Misalnya, jelaskan pada keluarga tentang perawatan anak demam di rumah. Ini kita ngejelasin, Bu, kalau anak demam itu dikompresnya seperti apa. Jangan langsung yang es batu banyak, tapi yang harus yang air biasa aja dulu supaya anak tidak menggigil. Nah, kita harus menjelaskan. Kemudian jelaskan pada klien dan keluarga tentang diet diabetes mellitus. Nah, ini kan kita tahu pasien DM itu tidak hanya sakitnya saat ini terus pulang langsung sembuh, tapi ketika pulang pun dia harus di-maintain. Jika tidak di-maintain, maka penyakitnya itu akan balik lagi. Nah, makanya kita harus ngejelasin makanan pada pasien DM itu apa yang tidak boleh, yang tinggi gula, terutama gula putih, karbonya tinggi itu juga tidak boleh. Kemudian harus makannya itu juga diatur jamnya, jangan sampai hipo atau hiperglikemi. Nah, itu kita harus jelaskan.
Kemudian kita juga jelaskan pada klien dan keluarga tentang penyakit dan perawatannya. Ini macam-macam pada pasien DM, pasien hipertensi, pasien stroke. Nah, kita harus jelasin karena setiap keadaan pasien berbeda-beda, setiap pasien itu unik dan perawat punya tanggung jawab untuk memberikan asuhan keperawatan yang holistik kepada pasien ini. Dan biasanya memang pasien itu malah lebih convert untuk banyak nanya tuh ke perawat dibanding ke dokter. Karena kan dokter kalau datang itu tidak bisa berlama-lama. Tapi kalau perawat kan kita 24 hours sama pasien. Nah, ini fungsi tindakan keperawatan penjualan ini juga menjadi suatu hal yang menjadi tanggung jawab besar lah untuk perawat. Nah, contoh tindakan keperawatan kolaboratif. Kalau ini kita harus kolaborasi dan yang paling sering kita kolaborasi misalnya dengan dokter. Misalnya contoh pemberian obat, paracetamol, gentamisin, infus, oksigen ini adalah contoh tindakan kolaboratif. Kemudian juga kolaborasi pemberian obat antipiretik, antiemetik, antibiotik ini juga contoh tindakan keperawatan kolaboratif. Kemudian komponen dalam penulisan rencana tindakan. Apa aja yang harus kita tulis dalam proses rencana tindakan? Pertama kita tulis dulu waktu, tanggal, jam itu kita tulis dulu. Kemudian kita menggunakan tadi kata kerja, ya kan? Adanya penurunan atau melakukan atau apa. Nah, itu ada kata kerja dalam kalimat instruksi. Terus ada subjek, siapa yang menerima tindakan itu bisa pasien atau klien. Kemudian ada hasil, yaitu hasil akhir yang dituju dari tindakan. Kemudian ada target waktu, tadi kan harus smart, ada time-nya, harus jelas berapa lama ini akan tercapai. Dan untuk legal aspeknya harus ada tanda tangan perawat. Nah, rencana keperawatan kita punya banyak referensi ya, tapi yang paling sering dipakai biasanya Nanda, Niknok, sama sekarang SDKI, SIKI, dan SILI. Nah, kalau di NIC atau Nursing Intervention Classification itu ada suatu standar klasifikasi intervensi yang komprehensif yang dilakukan oleh perawat. Klasifikasi ini meliputi intervensi di mana perawat melakukan intervensi pada pasien baik intervensi mandiri, kolaboratif, maupun perawatan langsung dan tidak langsung. Jadi kalau Nursing Intervention Classifications itu dia memang sudah mengklasifikasikan gitu loh berdasarkan domain-domain gitu loh yang kalian sudah belajar ya di dokumentasi keperawatan. Nah, di sini dia sudah mengklasifikasikan ini intervensi mandiri, kolaboratif maupun intervensi yang langsung ataupun tidak langsung. Kalau NIC ini karena dia referensi dari Amerika memang masih banyak beberapa yang kadang tidak sesuai dengan setting kita. Nah, ini contoh rencana keperawatan NICNOC ya. Diagnosa yang paling sering banget nih, kebanyakan pasien 80% masuk ke rumah sakit karena nyeri ya. Nyeri akut berhubungan trauma fisik ditandai dengan kita lihat ini di referensinya, tujuan dan kriteria. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, nyeri akut dapat berkurang dengan kriteria. Tuh, kontrol nyeri, misalnya pasien mengenali kapan nyeri terjadi, menggunakan tindakan pengurangan nyeri tanpa analgesik, melaporkan nyeri yang terkontrol. Kemudian kalau terkait tingkat nyeri, skala nyeri menjadi 1, tidak ada ekspresi nyeri pada wajah. Dan yang ketiga terkait pengetahuan manajemen nyeri, pasien mengetahui teknik relaksasi dan distraksi efektif mengurangi nyeri. Oke. Nah, ini bisa kita lihat yang benar kayak di sini pakai kata kerja jelaskan mengetahui. Di sini juga menggunakan tindakan, melaporkan nyeri, mengenali gitu. Di sini juga harus ditambahin pengurangan skala nyeri menjadi 1. Intervensi, apa aja intervensinya? Di sini kita lihat ada di manajemen nyeri, kita melakukan pengkajian secara komprehensif, kemudian observasi petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanan, pastikan perawatan analgesik bagi pasien, dilakukan dengan pemantauan ketat, berikan informasi mengenai nyeri, dan ajarkan penggunaan teknik non-farmakologi. Kemudian di pemberian analgesik, kita menentukan lokasi, karakteristik, kualitas, dan keparahan dalam pengobatan pasien, cek perintah pengobatan, obat, dosis, dan frekuensi obat.
Kemudian di terapi relaksasi, kita menciptakan lingkungan yang tenang, dorong klien untuk mengambil posisi yang nyaman, dapatkan perilaku yang menunjukkan terjadi relaksasi, tunjukkan dan praktekkan teknik relaksasi, dan dorong klien untuk mengulang praktek teknik relaksasi jika memungkinkan. Oke, ini contoh rencana keperawatan ketika kita menggunakan NICNOC. Nah, contoh lain yang sekarang banyak digunakan di Indonesia adalah kita menggunakan SLKI dan SIKI. Jadi kemarin kalian sudah belajar bahwa untuk diagnosa kita pakai di SDKI. Nah, SDKI kita lihat dulu diagnosanya, nyeri akut berhubungan trauma fisik ditandai dengan, nah ini kita lihat untuk di intervensinya ini di SIKI, ini kita lihat untuk intervensinya, sedangkan di SLKI kita menetapkan untuk tujuan dan kriteria hasilnya. Nah, di sini kita lihat setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam dapat berkurang dengan kriteria hasil adanya penurunan keluhan nyeri, adanya penurunan ekspresi nyeri dan frekuensi nadi normal. Dikontrol nyeri, pasien melaporkan nyeri yang terkontrol, mengenali kapan nyeri terjadi, dan menggunakan tindakan pengurangan nyeri non-farmakologis. Kemudian intervensi, apa aja intervensinya? Ini ada dibagi dua, dari manajemen nyeri, kita observasi, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian kita identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kemudian di terapetik kita memberikan terapi non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat nyeri, dan fasilitas istirahat dan tidur. Kemudian di pemberian analgetik, kita lihat observasi monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik, mengedukasi terkait efek terapi dan efek samping obat, dan kolaborasi pembelian dosis dan jenis analgesik. Ini semua bisa kita lihat di buku, kalau tujuan kriteria hasil di buku SLKI, dan intervensi di buku SIKI. Oke, sekian penjelasan terkait perencanaan keperawatan. Apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.